Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan dengan Enterprise Risk Management sebagai Variabel Moderating. Studi kasus pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2018, 2019, 2020. Kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi di mana manajer mengambil sebagian dalam struktur modal perusahaan, atau dengan kata lain, manajer tersebut sekaligus berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham perusahaan. Dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial menjadi variabel dependen. Nilai perusahaan. Menurut Dewi dan Sahica, nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang berkaitan dengan harga saham. Nilai perusahaan dapat meningkat jika terjadi kenaikan harga saham. Semakin tinggi harga saham, maka nilai perusahaan juga akan semakin tinggi. Meningkatkan nilai perusahaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan menjadi variabel independen. Enterprise Risk Management atau ERM dapat dikatakan sebagai bentuk strategi perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya di tengah kondisi persaingan usaha yang kompetitif, seperti kinerja dan tingkat profitabilitas. ERM menjadi bentuk kesadaran perusahaan untuk menghadapi suatu bencana dan kegagalan bisnis yang tidak terduga sebelumnya. Dalam penelitian ini, Enterprise Risk Management menjadi variabel moderating. Dalam penelitian kami terdapat dua hipotesis. Hipotesis ke-1 yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis kedua, pengungkapan enterprise risk management memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial pada nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2020. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik repulsive sampling. Terdapat 50 perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun yang dijadikan sampel hanya 13 perusahaan, dikarenakan terdapat 35 perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara tidak lengkap, dan 2 perusahaan tidak memiliki kelengkapan data untuk dijadikan variabel dalam penelitian. Sehingga data yang diolah adalah 39 sampel dengan jangka waktu 2018 sampai 2020. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan dilakukannya uji data panel, yang terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu dilanjutkan dengan analisis regresi linear, yang terdiri dari uji hipotesis, uji koefisien determinasi, dan moderate regression analysis. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan. Yang pertama, uji data panel. Uji data panel terdiri dari 3 uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan juga uji Lagrange multiple. Dari uji Chow, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan model fixed effect merupakan model yang lebih baik daripada model common effect. Dari uji Hausman, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model random effect merupakan model yang lebih baik daripada model fixed effect. Dan dari uji Lagrange multiple, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model random effect merupakan model yang lebih baik daripada model common effect. Sehingga model yang terpilih dalam pengujian ini adalah model random effect. Yang kedua, uji asumsi klasik terdiri dari 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas uji Jerquibera adalah 0,60, yang berarti nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dari hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai DW 1,92 terletak di antara DU 1,53 dan 4 min DU 2,46, sehingga hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut bebas dari masalah autokorelasi. Yang ketiga, analisis regresi linear terdiri dari uji hipotesis, uji koefisien determinasi, dan juga moderated regression analysis. Uji hipotesis terbagi menjadi 2 uji, yaitu uji T dan juga uji F. Hasil dari uji T menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 1,023, sedangkan nilai T tabel sebesar 2,026, sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 1,07 dengan p-value sebesar 0,30, sehingga lebih besar daripada 0,05. Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi sebesar 0,001 atau sama dengan 0,2%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, karena nilainya yang sangat kecil, maka pengaruh yang dapat dirasakan pun sangat kecil, yaitu sebesar 0,2%.
Hasil dari Moderated Regression Analysis menunjukkan bahwa nilai koefisien dari M1 sebesar minus 188,73, yakni bernilai negatif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Enterprise Risk Management tidak mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. Diketahui nilai probability dari M1 adalah 0,21 atau lebih besar dari 0,05. Maka Enterprise Risk Management dianggap tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Dari hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, Enterprise Risk Management tidak dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan.